Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan harapan kita semua diberi kekuatan kesehatan sehingga pada saat ini kita bisa mengikuti ibadah kita nantinya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021 dilayani oleh lingkungan Gloria, pimpinan ibadah Bapak Pendeta Yulianson STH, liturgus Ibu Pemi. Berita jemaat pada kita hari ini Minggu 8 Agustus terdiri dari beberapa berita pelayanan, keuangan, dan berita lain. Berita pelayanan tidak ada perubahan. Demikian juga berita keuangan juga tidak ada perubahan. Dan berita lain-lain sampai saat ini belum ada. Demikian berita jemaat untuk kita pagi minggu ini 8 Agustus tahun 2021. Kami atas nama pengurus lingkungan Gloria Jemaat GKI Sabilah mengucapkan selamat mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKI Sabilah dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal life di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, indahnya saat yang teduh, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dan bait yang kedua jemaat dimohon untuk berdiri. Indahnya
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Untuk menyambut potong dan salam, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2. Karena kasihnya padaku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa Surgawi, Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah kami, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari 2 Samuel pasal 18 ayat 31 hingga ayatnya yang ke 33.
di bawah dua perikop. Perikop pertama, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud, dan perikop kedua, kesedihan Daud. Ayat 31. Maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, Tuanku Raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Perikop kedua, kesedihan Daud, ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum pelayanan firman Tuhan dan doa syafaat nanti dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 bait 1 dan baitnya yang kedua. Kita menyerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayat 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada minggu pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Seraya kami membawa pujian dan sembah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dipimpin dan disertai untuk bagaimana kami memberlakukan kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan akan selalu boleh mengiringi dan menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa boleh hidup, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Dengan perikop roti hidup. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan yang disajikan bagi kita pada minggu pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus memberikan sebuah pengajaran, dan Ia menganalogikan dirinya sebagai roti hidup yang tentunya mempunyai makna yang dalam, di mana roti hidup ini berarti bahwa Ia telah memberikan diri dan tubuhnya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, yang memberikan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Dengan bagaimana Ia menganalogikan dirinya, Yesus Kristus menganalogikan dirinya sebagai roti hidup, Ia sebenarnya memberikan sebuah jawaban, sebuah kepastian di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa Ialah Tuhan yang memberikan keselamatan, kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk itu, dalam hal ini, tentunya sebagai orang-orang percaya, kita meyakini di dalam iman percaya kita, bahwa di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah memperoleh keselamatan di dalam Tuhan, yaitu berupa kehidupan yang kekal. Oleh karenanya kita tidak boleh untuk bagaimana kita meragukan iman kita kepada Tuhan. Tetaplah kita berpegang teguh di dalam keimanan kita, bahwa kehidupan yang kekal telah Tuhan Allah sediakan kepada kita setiap orang yang percaya. Maka daripada itu, tentunya
selagi Tuhan memberikan kepercayaan di dalam kehidupan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, marilah kita mengerjakannya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai, menolong dan menopang kehidupan kita. Tetaplah kita berpegang teguh, berdiri kokoh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, meskipun di tengah terpaan berbagai macam tantangan, godaan, permasalahan dan pergumulan kehidupan. Tetaplah kita berdiri teguh, berpegang teguh di dalam iman percaya kita. Kita meyakini di dalam Tuhan Yesus ada kepastian, ada keselamatan, yaitu hidup kekal. Oleh karenanya, jangan pernah kita menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Namun marilah kita kerjakan keselamatan Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita, melewati pekerjaan baik, kebenaran, dan pelayanan kasih yang boleh kita kerjakan di dalam kehidupan kita, dalam setiap bagian yang Tuhan berikan di dalam hidup dan kehidupan kita. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik, meskipun di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi, tetaplah kita memberikan kehidupan kita di dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga dengan semuanya itu kita boleh menjawab atau merespon iman kita kepada Tuhan, di mana Ia sudah memberikan keselamatan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Maka daripadanya sudah sejatinya lah kita untuk setia menjalankan kehidupan kita sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kehidupan kita umat-Nya. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kehidupan kami manusia tentu ada banyak pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi dan kami atasi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu untuk menolak, bahkan mengelak dari setiap permasalahan, kesulitan, pergumulan kehidupan di dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan melewati pertolongan, kekuatan daripada Engkau. Mampukan kami untuk dapat menghadapi, bahkan mengatasi setiap permasalahan pergumulan kehidupan yang menghampiri kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang boleh terjadi atas kehidupan kami, semuanya atas keputusan Tuhan, atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, jemaat Tuhan, dalam setiap tugas karya dan pelayanan di dalam kehidupan kami. Mari Engkau sertai kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati usaha dan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa boleh tercurah atas kehidupan kami, mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami ya Allah. Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, dan juga bagi mereka yang mengalami sakit terkonfirmasi COVID-19, kami mohon kiranya lawatan jamahan tangan Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja melewati obat-obatan dan penanganan medis yang diberikan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi kami para pelayan Tuhan, para pekerja gereja, biarlah kiranya Tuhan Kau senantiasa boleh memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa mengerjakan tugas pemberitaan kabar baik, penata layanan di dalam hidup dan kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah melewati tugas karya dan pelayanan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan jemaat Tuhan selalu boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepada Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa dan salah dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup dan kehidupan kami yang kami kerjakan senantiasa boleh mendatangkan kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami serahkan setiap harapan, rencana kami ke depan, ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang baik boleh Tuhan nyatakan, dan kami selalu boleh menikmati kehidupan di dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Allah. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dan sebagai pengantar persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita berdoa sebelum mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 367 bait 1 dan seterusnya hingga persembahan selesai dikumpulkan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bersama bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.